Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis samai. La ya'zubu ora ilang, tidak akan hilang anhu saking pandangane Gusti Allah. Apa sing ora ilang dari pandangane Gusti Allah? Miskulu mithqalu dzarratin. Berarti sak biji sawi atau sak biji atom. Sebiji atom pun tidak akan pernah lenyap dari pandangannya Gusti Allah. Fil ardi, di bumi, wala fis samai, lan ora bakal lenyap pandangannya Gusti Allah terhadap sekecil apapun sesuatu itu langit. La yujawizu, orang liwati hu ing Gusti Allah dzulmun aniaya, apa dzulmu zalimin, aniayane wong sing zalim. Kalau sampai zalim, kezaliman itu tidak akan pernah hilang dari pandangannya Gusti Allah. Fa anta mongko utawi sira iku a'dhamuhum, luwi agung-agunge manusa, apane zulman kedzalimane, wa akbarum, lan luwi gedhe-gedhene manusia, apane jarimatan dosane. Kalau semuanya ini dilaksanakan berdasarkan keinginan nafsu, kehendak nafsu, semangat, tapi semangatnya adalah semangat karena didorong oleh keinginan nafsu, maka itu pala justru yang disebut kezaliman. Nah, apa dialani kezaliman? Li'annaka karo temen satuhune sira iku asrokta, berlaku syirik sapa sira bitasarufika kelawan perbuatane sira bika ing dalem sira. Seakan-akan diri kita ini diatur oleh dirinya sendiri. Kepengen ini turuti, karena aku ya berhak atas sikap saya sendiri, tidak sadar bahwa saya ini digerakkan, dititahkan, dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumangsane iku bisa menggerakkan dirinya sendiri. Wa fi khalqi, lan ing dalem makhluke Gusti Allah, azamul Gusti Allah, wa jalalan mawakum Gusti Allah, menggerakkan biawaka dengan keinginan siro. Ya, orang ambisi kepengin apa yang diinginkan ini tercapai, itu biasanya kan rakus, ya, rakus, semangat, menggebu. Kalau tidak tercapai, perasaan Gusti Allah ora adil. Saya sudah usaha, saya sudah semaksimal mungkin menanam padinya ini sesuai dengan ilmu pertanian. Ujung-ujungnya di akhir menjelang panen dimakan tikus. Malah ora terima bahwa tikus niku dikirim nang Gusti Allah. Akhirnya ora terima karo pandune Gusti Allah. Akhirnya marah-marah dengan keadaan padi yang dimakan tikus. Itulah yang disebut syirik, mensekutukan Allah, bahwa merasa dirinya itu mampu
melakukan perbuatan yang dia inginkan. Inginnya padinya panen, Gusti Allah inginnya padinya dimakan tikus untuk menguji seberapa iman orang yang menanam padi itu. Jadi keinginan Allah dengan keinginan yang menanam padi beda. Kira-kira yang menang siapa? Ya tetap menang keinginannya Gusti Allah. Karena nggak sadar bahwa semuanya ini sudah dititahkan oleh Allah, dirancang oleh Allah, dia nggak bila akhirnya dia itu merasa kekecewaan yang dia lakukan atas merasa dirinya itu bisa berbuat namun tidak berhasil, karena semuanya berujung kepada kullun min indina, semuanya itu datangnya dari Allah. Meskipun kita berusaha maksimal mungkin, kalau Allah tidak mencatat, kita tidak akan dapat. Maka itu disebut syirik nafsu. Qala ta'usina Allahu Gusti Allah Ta'ala khalamul Gusti Allah la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. La tusyrik aja nyekutuaken sapa sira billahi Gusti Allah. Inna syirka satemene syirik iku la dzulmun yaktine aniaya azimun kang agung. Masyaallah. Wa qala lan dawuh sinten Gusti Allah Ta'ala alamul Gusti Allah inna Allah satamne Gusti Allah iku la yaghfiru ora ngapurani sapa Allah ayusroka ing enten sekutuaken sapa bi Gusti Allah wa yaghfiru lan ngapurani sapa Allah maing dosa tunadzalika saliyane mengkono syirik liman kangone wong yasa sing ngersakaken sapa Allah iman. Jadi wujude orang terima panduhe Gusti Allah diparingi sithik. Ya, orang terima diparingi iki ora badhe kepenak. Orang terima malah kecewa. Ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah kita sedang syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menganggap di jagat raya ini ada yang berbuat selain Allah. Siapa? Yo awake dhewek, bangsane bisa berbuat sesuatu untuk menentukan keinginannya. Syiriknya di situ. Maka orang itu kalau ketika diuji malah kecewa, diberi sesuatu yang tidak mengenakan kepala dia itu nggak puas, malah ujung-ujungnya malah semakin hidupnya semakin sedih, penuh dengan kesedihan. Itaki wadios asyirka ing syirik jidan kelawan temenan wala takrab lan aja nyedhek sapa sira hu ing syirik wastane lan ngedo sira hu ing syirik pi harokatika ing dalam pira-pira opahe sira gerakane sira wasakane lan menenge sira walaili kalan maleme sira wanari kalan siange sira fi khulwatika ing dalam persepene sira wajal wati kalan terang-terange sira. Syirik ini harus dijauhi dimanapun dan bagaimanapun, siang malam, sendirian atau terang waktar lan wetiyo sira al-masyata ing masyat bil jumlati secara menyeluruh bil jawariki dalam biro-biro anggota wal qalbi lan ing dalem ati watruk maninggal sira al isma ing dosa ya dosa arokan jelas apa ma bin saking ismu wa malan dosa patongakan batin apa ma. Di dosa ini ada dosa anggota jawari, anak
dosa anggota rohani, dosane anggota fisik itu kaya dosane mata, dosane kuping, dosane tangan, termasuk dosane utak mikir sing ora benar, iku termasuk dosane fisik. Tangan, sikil, wong laku, wong tumindak perkara sing dilarang nang Gusti Allah iku dosane fisik. Dosane ati iku ora nrimo karo pandunge Gusti Allah, ora sabar, ora tawakal, ora ridho, ora ikhlas, mujub, takabur, riya, iku kabeh dosane ati. Semuanya ini harus dijauhi. Perbandingannya dosane ati karo dosane anggota fisik itu jauh sekali. Ada pernyataan darratun min maksiatil qalbi syarrun min amsalil jibali min ma'asil jawari. Sebiji atom sebesar sabiji sawi atau semut gula, meskipun hanya satu semut gula besarnya yang sangat kecil sekali, tapi itu adalah perbuatan dosanya hati, ini jauh berbahaya, jauh lebih jelek menurut pandangan Allah daripada segunung tapi dosanya anggota fisik. Jadi wong diparingi ujian ora sabar, diparingi pandum ora nrima, beramal ora ikhlas, malah riya, ora lillah, ora billah, ora lirrasul, ora birrasul. Tapi tujuannya bukan itu ketika beramal, ini dosanya hati. Dosanya hati meskipun sebiji sawi ini lebih berbahaya daripada segunung dosanya fisik. Tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas itu apa? Orang yang selalu memandang selain Allah. Ngamal orang ya Allah, tapi krono ini itu macam-macam. Ini tidak ikhlas. Ikhlas. Ngamal kok krono liyane ya Allah. Orang tidak ikhlas itu pasti syirik, pasti riya. Karena kebalikannya ikhlas adalah campur, ya. Ikhlas itu memurnikan, tidak dicampuri apa-apa. Sedangkan syirik itu kecampuran. Itu kita harus berusaha sekuat tenaga, lahir maupun batin, mencurahkan kemampuannya agar kita ini terjaga dari perbuatan dosa. Dosa lahir, lebih-lebih dosanya batin. Karena dosa batin satu saat saja ada dawuh innal ujba la yuhbitu amala sab'ina sanatan. Mujub sepisan merasa dirinya baik itu bisa menghancurkan amal ibadah 70 tahun. Ibadah 70 tahun saksuwene hancur lebur gara-gara mujub sepisan. Mujub itu apa sih? Mujub itu ayyaro annalau fadlan, memandang dirinya punya kelebihan. Walaupun hanya di dalam perasaan, itu ujub. Ujub itu akibatnya apa? Akibat karena tidak billah, karena merasa dirinya bisa punya kemampuan sendiri. Lain halnya kalau dirinya merasa saya bergerak, digerakkan oleh Allah, saya bisa mendengar,
diberi bisa mendengar oleh Allah, saya bisa duduk, ini karena diberi pertolongan oleh Allah. Dirinya merasa tidak punya kemampuan apa? Maka obat yang paling mujarab untuk mengobati penyakit hati ini bila alias tauhid yang diterapkan secara aktif di dalam hati kita, bukan hanya hafalan saja. Nek mau diapalno mau gampang, tapi diterapkan aktif di dalam hati ini, yaitu pengeterapan bila bergerak merasa digerakkan oleh Allah, duduk merasa bisa duduk ini karena ditolong oleh Allah. Kemedar, di saat kemedar, pandangan matanya kemedar, tapi hatinya sadar, aku bisa kemedar, diberi pertolongan bisa kemedar nanti di baru mangsane kemedar itu iso kemedar dewek. Kemedar iku nek ora dia kemedar tenan Gusti Allah ya ora bakalan bisa. Mereka mata ini fungsi kemedapnya ini salah satunya adalah dibantu oleh yang namanya retina. Retina itu harganya berapa? Ada orang itu ingin fungsi matanya itu berfungsi secara normal, namun karena dia terkena penyakit, akhirnya matanya itu dioperasi. Dia konsultasi dengan dokter, bagaimana dok? Agar mata saya itu berfungsi secara normal, retinanya harus diganti. Dia bilang, berapa harganya retina dok? 500 juta. Itu baru barangnya, belum memasang, dioperasi sampai nol. Nggak mungkin kalau bukan pertolongan Allah, syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa berkat. Jangankan berkedip, kalau panjenengan kedutan, nalikane kedutan, kon diendek nang sampean dewek, mandek kedutan, ora bakal bisa. Lan ora bakal bisa ngupayakna datange kedutan. Kira aku kepengen kedutan nah, gini-gini ora bakalan bisa. Padahal kedutan iki mung obahe daging bagian luar. Mau kalau panjenengan ya ora bakal bisa merancang piye carane bisa kedutan. Kudu kersane Gusti Allah, pertolongane Gusti Allah, ora gadang kon bisa terjadi kedutan. Tuh, ini bukti bahwa kita ini tidak punya kemampuan apa-apa kecuali mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa